Memandang Bali adalah memandang budayanya yang telah hidup secara turun-temurun, berangkat dari kehidupan individu sampai pada aktivitas-aktivitas yang dilakukan secara berkelompok, baik dari yang bersifat informal, formal, hingga tradisional. Salah satu bentuk budaya masyarakat Bali adalah dalam bidang kesenian, baik berupa seni tari, seni suara, seni musik, seni lukis, seni ukir, dan banyak lagi yang tersebar di berbagai kabupaten yang memiliki ciri khas tersendiri, seperti halnya yang ada di Kabupaten Karangasem. Karangasem merupakan kabupaten yang terletak di ujung paling timur Pulau Bali yang membuatnya beriklim tropis layaknya wilayah lain di Provinsi Bali. Adapun batas wilayah Kabupaten Karangasem adalah sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Bali, sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kelungkung, Bangli, dan Buleleng, sebelah timur berbatasan dengan Selat Lombok. Kabupaten Karangasem memiliki luas wilayah mencapai 839,54 km persegi yang terbagi dalam 8 kecamatan, yakni Kecamatan Rendang, Sidemen, Manggis, Karangasem, Abang, Bebandem, Selat, dan Kubu. Kabupaten Karangasem banyak menyimpan produk-produk kesenian yang terinspirasi dari dinamika masyarakatnya. Terciptanya sebuah kesenian ini merupakan hasil dari pemikiran, budi, interaksi antara budaya lokal dengan budaya pendatang maupun interaksi antara manusia dengan alam lingkungannya. Salah satu bentuk kesenian yang merupakan kekayaan Kabupaten Karangasem adalah kesenian genggong yang terdapat di Desa Pekraman Jungsri, Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem. Keberadaan seni genggong ini, keberadaannya dari awal memang tidak diketahui dari kapan mulainya seperti itu. Namun perkembangannya itu sempat surut ketika terjadi tahun 1963 pada saat adanya bencana Gunung Agung. Nah, pada saat itu masyarakat banyak yang mengungsi sehingga kesenian ini mungkin sudah agak jarang karena banyak yang sudah sekenya itu agak bubar seperti itu. Nah, seiring dengan perkembangan, karena mungkin ada keterkaitan antara di sini juga ada seni tari gambuh, mungkin ada keterkaitan antara seni tari gambuh dengan seni genggong seperti itu. Nah, mulailah lagi dibangkitkan dari sekenya satu persatu, mungkin dari ada upekara di para Semeton Krama menggelar upekara. Nah, di sana ada semacam seperti hiburan. Nah, dari sana mulai lagi berkembang. Nah, akhirnya di Desa Pekraman Jungsri ini keberadaan seke genggong ini memang keberadaannya ada di bawah Desa Pekraman. Saat ini, kesenian genggong merupakan salah satu yang langka di Bali. Genggong merupakan sebuah kesenian yang sudah ada di Bali sejak masa lampau. Dahulu, genggong sering dimainkan oleh para petani sambil melepas lelah di sawah. Terkadang juga dimainkan di rumah, bahkan tidak jarang pula dimainkan untuk menarik perhatian kekasihnya. Melihat asal sejarahnya, kesenian genggong yang ada di Desa Pekraman Jungsri, Desa Bebandem telah ada semenjak lama. Seke seni yang eksis hingga saat ini adalah Seke Genggong Angganing Cita Prawerti yang memiliki arti pedoman pegangan hidup untuk mencapai cita-cita atau tujuan yang dikoordinasi oleh Iketut Nabe. Mun penglingsir di tiangnya uningin makarya genggong. Nika muasda udut kari sarang
beli kembar. Nike memainkan genggong sarang kali, sarang tiga, dadosne titiang meled manahe mangde ngelanturang duen pekarya anak lingsir nike dadosne kesuwen-suwen anak lingsir nike tenyewentan. Laris titiang meled manahe mangde meresidang ngaryanin. Uningin titiang anak lingsir nike pebalik titiang makarya dados sekekedek kuningin titiang coba titiang laris makarya suwe-suwe akeh rusakne makarya nang adase asiki wau dados angge nike mawinan malih suarane becik melod mana titiang ngelanturang malih makarya laris titiang ngaryanin aja timpal titiange malih megenggongan sane muaste ketur harian. Wo sapunika suwen-suwen laris sareng akeh sampun midhep ngenggong impun titiang laris genggong punika dadosang organisasi nike berdiri tahun 1970. Ingin dadosna musikian bersatunya dadosnya sesiki laris medue keru genggong. Kewastanin laris keru punika Cite Hanganing Cite Parwerti. Sapunika wastan kerun genggong titiangi selandoripune ngeraris boleh titiang lunge ke sarang kangin dalam rangka odalan irike mulai irike dan dados punah nguen tenang genggong ngeraris boleh titiang kubud boleh titiang megenggongan ke manggis boleh titiang ke alila boleh titiang enten. Pembuatan alat atau properti alat musik genggong ini ternyata melalui proses yang cukup lama, rumit, dan kompleks. Peralatan yang diperlukan dalam pembuatan alat musik genggong antara lain gergaji, blakas atau kampak, siku-siku, pensil, mutik, silet, dan amplas. Bahan baku utama dalam pembuatan alat musik genggong adalah pelepah pohon enau atau pugpug yang diambil dari desa Tenganan Karangasem. Karena kualitas pelepah enau di sana lebih bagus dibandingkan dengan pelepah enau di desa Bebandem. Waktu tempuh dari desa Bebandem ke desa Tenganan sekitar 1 jam dengan kendaraan bermotor. Dalam proses pembuatannya, pelepah pohon enau dipotong terlebih dahulu dari pohonnya. Setelah itu, dibersihkan dan dipotong-potong sepanjang 40 cm dengan menggunakan gergaji. Selanjutnya, potongan pelepah ini dibelah dan yang dicari adalah kulitnya. Kulit pelepah ini kemudian dijemur dengan waktu kurang lebih 2 hingga 4 minggu. Pelepah yang telah dijemur kemudian digoreng dengan memakai minyak goreng yang baru dengan panas tertentu.
Proses penggorengan dilakukan sekitar 15 menit atau sampai dirasa cukup. Ya. Ini langsung memargitan kan. Setelah digoreng, maka pelepah ini dijemur kembali untuk mengangin-anginkan minyaknya. Setelah pelepah ini kering, maka proses menyerut, membentuk, mengamplas, serta melubangi pelepah eno ini kemudian dilakukan. Selanjutnya, alat musik genggong siap dicoba untuk dimainkan. Alat musik genggong dibuat menyerupai atau mengadopsi dari bentuk faring dari kerongkongan manusia. Cara memainkannya adalah dengan meniupnya melalui bibir dan memakai nafas perut. Ketika alat musik ini ditiup, maka faring dari genggong ini akan menimbulkan getaran dan kemudian menghasilkan bunyi. Dalam memainkan musik ini diperlukan latihan dan konsentrasi, sehingga alat musik ini bisa ditiup. Bagi orang awam yang pertama kali memainkan alat musik ini akan menemukan kesulitan, karena seringkali alat musik tersebut tidak bisa berbunyi. Nah, cara memberikan napas niki, napas lumun, tidak napas, napas lagi, tidak napas itu membuat nada neng nong nang ning. Nah, sekarang napas, tidak napas, napas lagi, tidak napas. Mungkin pada waktu memberikan ke mulut itu napas terlalu lepas. Sekarang tidak napas lalu memberikan pelawah yang kurangi lagi sedikit, mendapat suara ndung. Lagi napas kurangi pelawah lagi sedikit, mendapat suara ndang. Lagi tidak nafas, lagi kurangi pelawah di mulut, kurangi lagi sedikit, mendapat nada nding. Kalau nada kelima ini yang besar sekali. Bisa nada kelima ini, tapi yang besar carikan. Ya, kalau ke kecil tidak bisa. Nong neng dong. Dan ukurannya kan karena yang ingat nadanya 4 gitu, sama dengan angklung nih kan
ukurannya nih. Kalau nada kelima nih kan jarang dipakai, enten. Kalau pegenggongan, yang biasa kan nada 4, neng nong nang ning, itu yang biasa dari dulu nih ke penmanggil. Sabun ini Pak Tiang tenyewentan anak ngurukang tenyewentan Tiang hanya meraba-raba diri sendiri, merasa kentan lek manai melajari niki tenyewentan ngurukang kene harus tentar wentar Pak. Tiang raba-raba diri sendiri, coba-coba kenyang. Terus tiang pindah ke rumah wentan uningan anak lingsir nenggong tiang melihat nasekin. Tenyewentan nak majarin khusus tu wentan. Dalam perkembangan selanjutnya, instrumen genggong tidak saja dimainkan secara tunggal, namun terbentuk sebagai sebuah barungan gamelan tersendiri yang dipadukan dengan alat-alat musik lainnya. Makin niki tiang nerangkan alat musik genggong niki pertama-tama tiang jelaskan sebagai vokal ini beduk niki waste beduk. Sesambung genten niki harus nyarengi niki sebagai kalau di pegongan kan sebagai gangse suara harus nah, sesambun ikan harus kiliter harus sering niki saking wadon. Nah, sesambun ikan harus niki sulingnya mengikuti saran untuk menyemarakan lagu genggong. Sabun itu makin niki ricik juga menyemarakan suara genggong niki bunyinya sama sabun itu harus suara niki sabun itu makin diiringi oleh kenang makin niki sebagai kenang kan kenang. Sabun itu makin niki mengiringi suara katak gitu. Nah, pun ini durung sana makin rebab sebagai pengiring juga genggong, dalar sebagai vokal untuk negdegang gending genggong puniki lurus mainan.
Pementasan genggong yang ada di Desa Bebandam ini secara bebarengan utuh dimulai di Pura Pusah Sarenkangin yang berlokasi di Desa Adat Budekeling. Jumlah pemain yang memainkannya biasanya berjumlah 15 hingga 20 orang. Semenjak menjadi sebuah barungan gamelan tersendiri, maka genggong tidak saja menyajikan musik-musik instrumental, namun juga digunakan untuk mengiringi tari-tarian. Dalam penampilannya, Seke Seni Genggong Seke Genggong Angganing Cita Prawerti ini biasanya memainkan 5-10 lagu. Terdapat 5 lagu wajib yang dimainkan, antara lain Kata Ngongkek, sebagai ungkapan kegembiraan dan cara petani menghibur dirinya sewaktu berada di gubuk tepi sawah. Meong Megarang, simbol orang berpacaran dengan kebiasaan malu-malu kucing. Cedok Canting, menceritakan tentang masa-masa mencari cinta dan masa berpacaran antara seorang pemuda dengan seorang pemudi. Lagu yang menceritakan bahwa pasangan tersebut punya anak dan cucu, diceritakan pasangan tersebut bernyanyi sambil mengasuh cucu-cucunya. Rangde Keseler atau Bluntas, Balu Mentas, menceritakan perpisahan pasangan tersebut. Sebelum tampil, maka Seke Seni Genggong ini biasanya melakukan upacara persembahyangan yang ada di Pura Pusah Jungsri. Memohon keselamatan dan kelancaran pementasan yang dipimpin oleh pemangku pura dengan sarana sesajen berupa daksina pejati dan canang. Setelah upacara persembahyangan selesai dilakukan, maka dimulailah pementasan kesenian genggong tersebut. Om Swastiastu. Inggih sane mangken malih muali titiang ngaturang gending sane muaste Kata Ngongkek. Ngiring mangken apa Japong mas turun saking langit manuju Taman Sari adalah gani rawit gimbal toya Japong emas usan Kata Ngongkek mungkin Cedok Canting.
Bertahannya kesenian genggong yang dilakoni oleh Seke Genggong Angganing Cipta Prawerti dikarenakan keyakinan dari anggotanya bahwa terdapat kaitan antara nada yang dimainkan dengan salah satu simbol dalam agama Hindu yang dalam aksara Omkara, yaitu Chandra, Windu, Nada, dan nada ini menempati posisi di atas, sehingga keyakinan mereka lewat berkesenian yang diperdengarkan dengan nada-nada ini merupakan perwujudan bakti kepada Tuhan, sehingga bisa memberikan ketenangan bagi setiap pemain. Selain hal tersebut, bertahannya mereka memainkan seni genggong ini karena didorong oleh rasa cinta. Sabuniki pertama-tama tiang dot manai menekuni bidang kesenian karena selalu berpedoman kepada nada. Niki. Kalau nada niki rarahang ring sastra Omkara, Chandra, Windu, nada kan yang paling atas niki. Nah niki merasa rasang tiang ngetisin lewat tiang ni. Enten. Niki kali tiang pajarin anggota tiang sapunika lah pajar tiang ni. Kalau kaitan kepada sastra Omkara ni kedua niki Chandra, Windu, nada yang paling atas. Nada kan di atas niki. Dilihat dari segi ekonomi, maka menekuni kesenian genggong tidaklah bisa diharapkan untuk mendapatkan nafkah yang banyak. Sebagaimana para pemain kesenian profesional lainnya, pembagian upah pada seluruh anggota biasanya langsung dibagikan setiap selesai kegiatan, sesuai dengan porsinya masing-masing. Upah yang diterima setiap orang rata-rata sebesar Rp200.000 dengan durasi penampilan sekitar 2 jaman. Sapuniki Pak, tiang mendukung, tiang menekuni kesenian genggong niki, tenje bidang akan dukungan tenje sama sekali ten wenten napi malih kuentenan tiangnya nak tenje wenten napi. Sapuniki dalar sekan tiangnya sami ekonomine kurang, sami-samian kurang, yadin seke, yadin titiang. Dan je medue napi-napi tentang dukungan masalah genggong. Tiang harapkan ring bapak sarang sami, tiang mohon dukungan ring bapak sarang sami sane nyuai canin seke genggong di tiangi. Inggih di tiang kadi punika matur suksema. Yang mana di tiangnya mangna terus melestarikan genggong ini karena dia mengingatkan kan kalau kaitkan kepada lobang sunari pada waktu Mekaria kan sama perbuatan lobang sunari dengan genggong sama. Wenten buatan kini song sunari ini kan. Nah niku kan manah tiangnya meled
ngelestarian genggong niki. Mirip berkaitan kepada Jukang Sunari. Nah, makarya niki kan, wonten lobang sapuniki, wonten lobang sapuniki. Ada lobang begini sama. Pembuatan lobang Sunari dengan genggong ini sama, sehingga berkesenian genggong ini mirip maknanya dengan mendirikan Sunari, yaitu secara filosofis dalam budaya pertanian, yakni saat Sunari diterpa angin akan mengeluarkan suara berubah-ubah. Suara tersebut konon bisa menghalau atau mengendalikan berana atau hama, seperti burung dan hama padi lainnya. Apabila dikaitkan lebih jauh dengan Sunari yang berfungsi sebagai sarana atau peringatan, agar manusia selalu eling dan ngeh dengan suara ataupun petunjuk alam. Dengan demikian, secara sosial dan keharmonisan alam kita pun akan bisa selalu bekerja sama dan hidup bersama-sama dengan alam, baik sesama pelaku atau pewongan, dan sifat-sifat alam lainnya atau butekale. Dengan demikian, proses aktivitas dan tahapan bercocok tanam pun akan selalu selaras dan alami. Keselarasan akan alam itulah yang membuat kita merasa senang untuk melakoninya, bersama-sama dalam pengerjaannya dan bersama-sama dalam menikmati hasilnya. Perkembangan zaman yang ditandai dengan semakin majunya ilmu dan teknologi membawa dampak terhadap keberadaan genggong. Hal ini terlihat dari semakin minimnya masyarakat yang memainkan genggong dalam keseharian, serta minimnya pertunjukan yang menampilkan genggong sebagai hiburan di masyarakat. Karena ini terkait dengan seni yang langka, seperti tari gambuh juga yang sangat langka. Kami sangat bersyukur sekali di Desa Pekraman ini ada kesenian yang begitu langka, yang mungkin ada dalam beberapa hitungan di Bali. Dan salah satunya harus dilestarikan dalam pelestarian seni dan budaya. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, karena kita juga di Desa Pekraman, di bawah Desa Pekraman ada peseraman. Mungkin nanti ke depannya kami akan melestarikan ini melalui anak-anak yang ada di peseraman. Artinya mungkin kesenian ini harapan kita bersama biar tidak sampai punah seperti itu. Saking Desa Pekraman utawi Banjar adat puniki jaga napi wastane puniki mewadahi genggong puniki untuk selanturnya nih napi luar keperluan puniki jaga ke untuk ring Desa Pekraman seperti keberadaan daripada musik tradisional ini sudah dirasakan manfaatnya oleh atau dinikmati oleh masyarakat kami, dan sering juga keberadaan mereka ditampilkan dalam kegiatan adat di Desa Pekraman, dalam kegiatan aci atau usabe. Nah, kemudian juga terkadang mereka ada permintaan masyarakat untuk kegiatan perkawinan dan sebagainya. Dan termasuk kami di Desa Bandem pernah kita menampilkan dalam rangka kegiatan lomba desa, dan sehingga kami salah satunya meraih predikat terbaik di Kabupaten Karangasem. Dan termasuk juga beberapa tahun kemarin mereka juga sering ditampilkan di hotel-hotel untuk bisa dinikmati oleh para wisatawan. Sehingga genggong ini mengapa perlu dilestarikan? Genggong bukan semata-mata hanya berkesenian, tetapi itu bagian proses yoga. Karena di sana ada peluang dia untuk bagaimana menyampaikan rasa bakti kepada Tuhan. Yang kedua, secara sosiologis. Genggong itu mampu memadukan, membangun rasa sosial kebersamaan di antara krama. Sehingga dengan ikut berkesenian genggong, bisa menjalin hubungan komunikasi, membangun rasa persahabatan, membangun rasa humanisme, dan sekaligus di sana belajar kita bagaimana belajar menghargai berkesenian. Karena semakin banyak orang berkesenian, tentu daerah ini akan semakin aman, karena hanya seniman-seniman yang mampu menjaga emosionalnya, mampu membangkitkan rasa penciptaannya, karena hanya orang berkesenian yang bisa seimbang antara otak kiri dan otak kanan itu positifnya. Secara kultur, genggong ini perlu lebih dilestarikan, hanya saja pemerintah berkeinginan memberikan dia panggung.
Artinya jangan hal ini dibentuk, diciptakan tapi dibiarkan. Tapi saya mencoba akan berikan panggung. Kami sudah mencatat dan memberikan sebuah prioritas ketika event-event tertentu kami persiapkan panggung yang layak. Guna menjaga keberadaan genggong sebagai warisan budaya Bali, maka sangatlah perlu dilakukan usaha-usaha guna melestarikan keberadaan alat musik ini.